Baik, saudara-saudara sekalian, berikut akan dijelaskan praktikum fisika untuk modul resonansi suara dengan kode B1 yang disusun oleh tim laboratorium fisika. Percobaan B1 atau resonansi suara itu maksud tujuan percobaannya adalah yang pertama menentukan kecepatan suara atau bunyi di udara. Kemudian yang kedua adalah menentukan bilangan getar sumber suara atau bunyi yang dihasilkan oleh audio frekuensi. Alat-alat yang diperlukan dalam percobaan ini adalah yang pertama sebuah tabung resonansi mendatar berskala. Ini bentuk tabungnya yang ini. Kemudian yang kedua piston pengatur posisi. Jadi di dalam tabung ini ada piston yang bisa ditarik keluar atau masuk ke dalam tabung. Kemudian yang ketiga adalah audio frekuensi dan speaker. Ini audio frekuensinya, yaitu alat untuk menghasilkan sumber suara. Kemudian akan dihubungkan ke speaker, dan speaker ini ditempatkan di ujung kiri tabung yang akan menghasilkan suara dengan frekuensi tertentu. Kemudian yang keempat adalah jangka sorong untuk mengukur diameter dalam dari tabung resonansi yang digunakan. Gambar peralatan praktikum secara lengkap seperti gambar berikut. Jadi ini tabungnya pada posisi mendatar, pada bagian dalamnya ini terdapat skala. Kemudian ada piston, ini piston. Nah, kemudian piston ini pada ujung kirinya memenuhi ruang diameter tabung. Kemudian ada stick yang bisa ditarik keluar, menjauh, dan masuk ke dalam. Kemudian ini sumber suara audio frekuensi yang bisa diatur frekuensi yang kita inginkan, demikian juga volume yang dihasilkan atau amplitudonya. Kemudian di ujung ini ditempatkan speaker yang akan menghasilkan suara. Nah, kemudian piston ini ditarik mundur atau maju, maka pada posisi tertentu akan terjadi resonansi suara yang amplitudenya akan lebih besar ketika terjadi resonansi. Nah, ini adalah skema peralatannya. Ini tabungnya, kemudian ada piston di dalamnya, ini speaker di ujung kiri, kemudian audio frekuensi yang bisa diatur volume dan frekuensi yang diinginkan. Teori singkat percobaan resonansi suara ini. Resonansi adalah peristiwa turut bergetarnya suatu benda atau medium akibat bergetarnya sumber getar. Resonansi dapat terjadi apabila frekuensi sumber dan frekuensi alamiah benda lain itu cocok atau bersesuaian. Peristiwa resonansi dicirikan apabila terdengar bunyi yang lebih keras dari sebelumnya. Jadi kalau dari percobaan ini, ketika terjadi suara nah pada saat resonansi terjadi, itu amplitudenya akan lebih besar. Nah pada saat terjadi resonansi, maka amplitudenya akan lebih keras dari sebelumnya. Resonansi dapat terjadi jika panjang kolom udara pada tabung, yaitu L, kelipatan dari seperempat panjang gelombang. Nah, secara umum, syarat resonansi ini dapat terjadi dengan persamaan sebagai berikut. L itu sama dengan 2M plus 1 per 4 kali lambda, dengan M adalah nilai bulat 0, 1, 2, dan seterusnya. L ini adalah panjang kolom udara. Panjang kolom udara ini antara speaker sampai dengan posisi ujung piston. Kemudian lambda adalah panjang gelombang suara di udara. Nah, jadi ketika terjadi resonansi yang pertama, itu berarti M sama dengan 0. Kemudian resonansi yang kedua, M sama dengan 1. Resonansi yang ketiga, M sama dengan 2, dan seterusnya. Posisi speaker dari audio frekuensi tidak menyinggung dengan mulut tabung, sehingga perlu adanya koreksi, yaitu sebesar E sama dengan 0,6 R, di mana R adalah jari-jari bagian dalam dari tabung resonansi. Sehingga persamaan syarat terjadinya resonansi, kalau dengan faktor koreksi, itu menjadi L plus E sama dengan 2M plus 1 per 4 kali lambda, dengan M sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, menjadi persamaan 2.
Nah, dalam percobaan ini itu untuk menyederhanakan perhitungan karena pengaruh koreksi juga tidak begitu besar, maka nilai E ini diabaikan atau faktor koreksi E ini diabaikan sehingga cukup menggunakan persamaan 1 yang telah dijelaskan sebelumnya, maka persamaan yang digunakan hanya L, E-nya dianggap 0 sama dengan 2M plus 1 per 4 kali lambda. Nah, cepat atau lambat suara di dalam tabung itu dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. V sama dengan F kali lambda, persamaan 3, di mana V ini adalah cepat atau kecepatan rambat bunyi di udara. Kemudian F adalah frekuensi dari sumber suara atau frekuensi audio frekuensi yang bisa kita atur. Kemudian lambda adalah panjang gelombang suara yang merambat di dalam tabung resonansi. Jalannya percobaan. Yang pertama, ukurlah suhu dan tekanan barometer ruangan sebelum dan sesudah percobaan. Ini sebagai kelengkapan data praktikum. Walaupun dalam perhitungan nanti tidak digunakan. Kemudian yang kedua, ukur diameter tabung bagian dalam sebanyak 3 kali di tempat yang berlainan atau berbeda. Hanya dalam percobaan yang kita lakukan ini kita sederhanakan, jadi ini tidak dilakukan karena koreksi E tadi yang nilainya 0,6 R dengan R adalah jari-jari tabung resonansi itu diabaikan. Kemudian yang ketiga, atur posisi tabung mendatar dan posisi ujung piston diatur berdekatan dengan speaker atau audio frekuensi, yaitu di sebelah ujung kiri. Kemudian nyalakan audio frekuensi dan atur frekuensinya sebesar 440 Hz dengan amplitudo suara tidak terlalu keras. Kemudian yang kelima, tarik piston pelan-pelan menjauhi dari posisi speaker sampai terdengar bunyi yang lebih keras dari sebelumnya. Jadi kalau tadi dijelaskan misalnya suaranya nah pada saat seperti itu berarti terjadi resonansi, kemudian hentikan posisi itu, peristiwa itu dinamakan resonansi ke-1. Kemudian kita catat skala pada tabung. Di dalam tabung itu ada skala dalam ukuran milimeter. Kemudian yang keenam, tarik mundur pelan-pelan sampai terdengar suara keras yang kedua. Jadi pada saat terjadi keras yang kedua kita hentikan, kita catat. Kemudian tarik mundur lagi sampai terjadi resonansi suara lebih keras yang ketiga. Catat posisi skala pada tabung sebagai resonansi kedua dan resonansi ketiga. Kemudian ulangi langkah 2 sampai dengan 6 dari 2, 3, 4, 5, 6 ini untuk frekuensi lain dari audio. Jadi frekuensi lain dari audio nanti akan kita pilih dengan frekuensi yang berbeda, yaitu sebesar 520 Hz. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan secara singkat menggunakan skema peralatan pada saat terjadi resonansi. Jadi ini adalah speakernya. Jadi antara speaker dengan ujung tabung ini ada jaraknya yang nilainya 0,6 R tapi kita abaikan. Nah, kemudian ini ada piston. Ujung piston ini itu pada posisi awal mendekati posisi ujung tabung, kemudian ditarik mundur pelan-pelan. Terus saja pelan-pelan. Nah, pada saat posisi ujung piston ini L1-nya sama dengan 1/4 lambda, maka akan terjadi suara yang lebih keras yang pertama atau resonansi yang pertama. Ingat bahwa syarat resonansi L itu sama dengan 2M plus 1/4 kali lambda. Jadi resonansi yang pertama itu M sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan M sama dengan 0 menjadi 1/4 lambda. Nah, itu adalah resonansi yang pertama. Kemudian ditarik mundur pelan-pelan lagi sampai suatu saat terjadi suara yang lebih keras lagi, maka jarak itu sama dengan L2, resonansi yang kedua, itu berarti nilai M ini sama dengan 1. Kita masukkan ke persamaan ini berarti 2 kali 1 ditambah 1/4 lambda. Jadi L-nya sama dengan 3/4 lambda. Itu resonansi yang kedua. Kemudian ditarik mundur pelan-pelan lagi, maka ketika L3 itu sama dengan 5 lambda per 4, maka terjadi resonansi yang ketiga.
Nah, resonansi yang ketiga L3 sama dengan 5 lambda per 4 diperoleh dari persamaan umum syarat resonansi kalau dimasukkan nilai M sama dengan 2. Jadi 2 kali 2 ditambah 1 berarti 5 per 4 lambda. Nah, itu terjadi resonansi yang ketiga. Nah, kira-kira seperti itu gambaran percobaan yang kita lakukan. Dari data-data hasil percobaan yang sudah dilakukan, maka diperoleh hasil-hasil sebagai berikut. Untuk percobaan yang pertama, yaitu menentukan kecepatan suara di udara atau V. Kemudian nilai V ini itu akan digunakan dalam percobaan yang kedua, nanti ketika kita menggunakan frekuensi yang berbeda. Nah, frekuensi audio atau sumber suara yang diatur untuk percobaan yang pertama ini menggunakan frekuensi 440 Hz. Nah, kemudian dari hasil percobaan yang sudah dilakukan, maka resonansi yang pertama terjadi itu kalau panjang kolom udara L sebesar 18,6 cm. Kemudian ditarik mundur pelan-pelan sampai terjadi resonansi yang kedua, maka hasil percobaan diperoleh saat terjadi resonansi yang kedua ketika L panjang tabung resonansi itu sama dengan 54,8 cm. Kemudian piston ditarik mundur pelan-pelan lagi sampai terjadi suara keras yang ketiga atau resonansi yang ketiga. Dari hasil percobaan, maka nilai panjang kolom udara L itu sama dengan 92,4 cm. Nah, ini adalah hasil percobaan untuk percobaan yang pertama ketika frekuensi suara menggunakan nilai 440 Hz. Nah, kemudian percobaan yang kedua yaitu menentukan frekuensi sumber suara atau audio frekuensi. Jadi cepat rambat suara V itu menggunakan hasil percobaan yang pertama. Jadi percobaan yang pertama ketika kita menghitung nilai V dari frekuensi 440 Hz nanti, itu akan kita gunakan untuk menentukan frekuensi sumber suara. Nah, frekuensi sumber suara audio yang kita pilih itu sebesar 520 Hz. Ini nanti sebagai acuan. Dari hasil V percobaan pertama masuk ke persamaan yang kedua, nanti ketemu frekuensinya berapa dibandingkan dengan frekuensi yang sudah kita pilih ini, yaitu 520 Hz. Nah, dari hasil percobaan yang kedua yang sudah dilakukan, maka resonansi itu terjadi ketika panjang kolom udara L sama dengan 15,8 cm, itu pada saat terjadi resonansi yang pertama. Ketika piston ditarik mundur pelan-pelan sampai terjadi suara keras yang kedua atau resonansi yang kedua, itu terjadi ketika panjang kolom udara sama dengan 48,2 cm. Kemudian piston ditarik mundur pelan-pelan lagi, terjadi resonansi yang ketiga ketika panjang kolom udara L itu sama dengan 76,4 cm. Nah, ini adalah percobaan yang kedua ketika frekuensi sumber suara menggunakan nilai 520 Hz. Nah, terjadi resonansi pertama, kedua, ketiga dengan nilai-nilai seperti yang telah dijelaskan ini. Nah, yang menjadi tugas laporan percobaan B1 atau resonansi suara itu yang pertama atau bagian yang pertama, bagian A adalah nomor 1, jelaskan perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, ini Anda jawab sebagai tugas laporan nanti. Kemudian yang kedua, jelaskan perbedaan antara gelombang stasioner dan gelombang berjalan. Kemudian yang ketiga, mengapa syarat resonansi dalam percobaan ini mirip dengan syarat gelombang stasioner dalam pipa organa tertutup. Kemudian yang keempat, kenapa secara teori perlu ditambahkan faktor koreksi atau E untuk menghitung panjang gelombang suara di udara. Nah, secara teoritis jelaskan ini. Nah, dalam percobaan nilai E ini diabaikan. Kemudian yang kelima, jika panjang kolom tabung sebesar 100 cm, tentukan frekuensi terendah yang masih dapat digunakan dalam percobaan ini. Artinya frekuensi suara kita turunkan sampai paling rendah berapa supaya bisa
terjadi resonansi kalau panjang tabungnya 100 cm. Nah, itu adalah pertanyaan bagian A, pertanyaan yang tidak memerlukan data praktikum. Berikut adalah pertanyaan bagian B, yaitu pertanyaan yang bisa dijawab dengan menggunakan data praktikum yang sudah kita peroleh. Yang pertama, hitung kecepatan rambat bunyi di udara untuk resonansi pertama, resonansi kedua, dan resonansi ketiga. Artinya V-nya berapa pada saat terjadi resonansi pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian tentukan pula masing-masing nilai tadi, nilai ketidakpastian dari kecepatan rambat bunyi. Jadi kalau sudah dihitung V1, delta V1-nya berapa? V2, delta V2-nya berapa? V3, delta V3-nya berapa? Itu namanya ketidakpastian. Kemudian yang kedua, kecepatan rambat bunyi di udara dapat juga dihitung dengan persamaan sebagai berikut. V sama dengan 331 akar 1 plus T per 273, di mana T adalah temperatur ruang di mana suara itu merambat. Nah, dalam percobaan yang kita lakukan di atas, itu T-nya dari hasil pengamatan itu nilainya sebesar 25 derajat Celcius. Kemudian dengan nilai T 25 derajat Celcius kita masukkan ke persamaan ini, berapa nilai V dengan rumus tersebut, dan bandingkan hasil percobaan resonansi pertama, kedua, dan ketiga dengan hasil nomor 1 di atas dengan nilai ini, dan selanjutnya hitung persen perbedaan dalam tabel. Jadi artinya nilai V resonansi pertama ketemu berapa, bandingkan ini, V resonansi yang kedua bandingkan dengan persamaan ini, kemudian resonansi yang ketiga V-nya ketemu berapa, bandingkan dengan nilai persamaan ini. Nah, itu nanti kita tabelkan, hitung persen perbedaannya berapa. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan harga masing-masing V pada nomor 1 di atas, jadi V1, V2, V3, hitung harga frekuensi audio frekuensi yang telah ditentukan pada percobaan kedua. Hitung persen perbedaan hasil percobaan dengan nilai frekuensi yang dipilih, yaitu 520 Hz. Ketika frekuensi ini kita pilih, V-nya ini kita pakai untuk percobaan yang kedua, nanti dihitung berapa frekuensi dari hasil percobaan, bandingkan dengan nilai acuan ini, berapa persen perbedaan dari hasil percobaan yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, berikan kesimpulan dan saran dari percobaan B1 ini. Demikian tugas laporan percobaan yang harus Anda buat. Nah, untuk mempermudah Anda di dalam perhitungan laporan yang Anda akan buat nanti, maka akan dijelaskan sedikit tentang bagaimana pengolahan data dan ketidakpastian. Kita akan berikan satu contoh. Untuk percobaan yang pertama, frekuensi sumber suara diambil 440 Hz. Ini sebagai konstanta, jadi artinya tidak memiliki ketidakpastian. Kemudian akan dihitung cepat rambat suara V-nya. Dari hasil percobaan yang sudah dilakukan, diperoleh resonansi yang pertama 18,6. Ketidakpastiannya diambil 20% NST. Karena NST alat ukur yang dipakai 1 mm atau 0,1 mm, maka ketidakpastiannya 20% dari 0,1 mm, jadi 0,2 mili. Kalau kita jadikan senti menjadi 0,02 senti. Demikian juga resonansi yang kedua 54,8 plus minusnya 0,02 cm. Resonansi yang ketiga 92,4 plus minusnya 20% NST 0,02 cm. Nah, dari hasil ini kita akan menghitung untuk resonansi yang pertama. Syarat resonansi yang pertama dari persamaan L sama dengan 2M plus 1/4 lambda. Resonansi pertama nilai M sama dengan 0. Masuk ke sini, maka L-nya sama dengan 1/4 lambda. Jadi L1 1/4 lambda, maka lambda satunya sama dengan 4 kali L1. L1-nya sama dengan 18,6. Jadi 4 kali 18,6 ketemunya 74,4 cm atau dalam meter menjadi 0,744. Kemudian ketidakpastian dari lambda 1 atau delta lambda 1 menggunakan persamaan diferensial parsial do lambda 1 per do L1 dikalikan delta L1. Nah, turunan
do lambda 1 per do L1, diferensialnya ketemunya 4 dikalikan dengan delta L1. Jadi 4 kali delta L1-nya sama dengan ini 0,02. Jadi 4 kali 0,02 ketemunya 0,08. Nah, sehingga panjang gelombang lambda 1 plus minus delta lambda 1 sama dengan 74,4 dalam senti plus minus 0,08 dalam sentimeter. Kemudian cepat lambat suara di udara menggunakan persamaan V sama dengan F kali lambda. Jadi V1 sama dengan F kali lambda 1, frekuensinya 440 yang sudah kita tentukan sebagai konstanta, dikalikan dengan lambda 1 0,744 meter. Jadi kalau kita hitung ketemunya 327,36 meter per second. Ini adalah cepat lambat suara di udara untuk resonansi yang pertama. Ketidakpastiannya delta V1-nya adalah turunan dari do V1 per do lambda 1 dikalikan delta lambda 1 karena F-nya ini konstanta. Sehingga variabelnya hanya lambda 1. Dari hasil diferensial do V1 per do lambda 1 ketemunya sama dengan 1 per lambda kuadrat dikalikan dengan F. Maka hasilnya min F per lambda 1 kuadrat, ini mutlak diambil harga positifnya, kali delta lambda 1. Nah, kalau kita masukkan nilainya, frekuensinya 440, lambda 1-nya 0,744 dari sini, ini dalam meter ya, kuadrat, dikalikan dengan delta lambda 1. Karena ini dalam meter, ini juga kita jadikan meter, jadi 0,08 cm menjadi 0,0008 dalam meter. Nah, hasil perhitungan ini diperoleh 0,636 meter per detik. Itu adalah ketidakpastian dari delta V. Nah, jadi hasilnya dituliskan V1 plus minus delta V1 menjadi 327,36 plus minus ini 0,636 dibulatkan menggunakan angka penting, silahkan dipelajari lagi, menjadi 327,4 plus minus 0,4 meter per second. Ini contoh perhitungan untuk resonansi yang kedua, yang pertama, maaf. Nah, kemudian nilai teoritis, nilai V ini Anda hitung kalau temperaturnya 25 derajat Celcius ketemu berapa. Nah, setelah dihitung maka persen perbedaan hasil percobaan dengan teoritis kita hitung. Persen kesalahannya sama dengan teori, yaitu yang kita hitung dari persamaan ini, dikurangi dengan nilai eksperimen yang sudah dihitung contohnya untuk resonansi yang pertama tadi, dibagi dengan nilai teori kali 100%. Itu adalah persen kesalahannya. Nah, selanjutnya nanti Anda lengkapi untuk resonansi yang kedua. L2-nya 3/4 lambda. Ya, syarat resonansi yang kedua nanti ketemu berapa lambda 2-nya, delta lambda 2-nya, diferensial parsialnya, nanti Anda hitung sehingga ketemu lambda 2 plus minus delta lambda 2 ketemu berapa. Kemudian cepat lambat suara di udara resonansi yang kedua sama dengan F kali lambda 2, dihitung ketemu berapa. Ketidakpastian dari cepat lambat di udara yang kedua nanti dihitung dengan persamaan yang sama ketemu berapa. Kemudian resonansi yang ketiga, syarat resonansi yang ketiga, L-nya kalau sama dengan 5/4 lambda, maka lambdanya sama dengan 4/5 L3, nanti dihitung dan seterusnya, seperti ini lagi. Nah, selanjutnya hitung persen kesalahan untuk resonansi yang kedua dan ketiga dengan nilai acuan ini atau nilai teoritis ini. Nah, dengan langkah-langkah yang sama, itu adalah nilai cepat lambat suara dengan ketidakpastiannya untuk percobaan yang pertama. Nah, percobaan yang kedua, itu frekuensi sumber suaranya dipilih 520 Hz. Ini nanti dipakai sebagai acuan, dan kita akan menghitung frekuensi sumber suara dari percobaan ini. Itu dibandingkan dengan nilai ini sebagai acuan nanti. Nah, dari hasil percobaan telah dijelaskan resonansi terjadi ketika resonansi yang pertama L-nya sama dengan 15,8, plus minusnya ketidakpastiannya diambil 20%, NST sama dengan 0,02. Resonansi yang kedua 48,2 plus minusnya sama 0,002 cm. Kemudian resonansi yang ketiga 76,4 plus minusnya 0,002 cm. Nah, perhitungan selanjutnya untuk resonansi yang pertama,
Dari percobaan pertama diperoleh V1 plus minus delta V sama dengan 327,4 plus minus 0,6 meter per second. Ini dipakai untuk perhitungan selanjutnya. Resonansi yang pertama syaratnya seperempat lambda. Masih ingat dari persamaan ini diambil M sama dengan 0. Kemudian lambda satunya dihitung, ketemu sekian. Delta lambda satunya sama dengan do lambda 1 per do L1 kali delta L1, 4 kali delta L1 ketemu sekian. Nanti diperoleh lambda 1 dan ketidakpastian dari lambda ketemu ini. Nah, kemudian frekuensinya kita hitung. Frekuensi sama dengan V1 per lambda 1. V1-nya sama dengan 327 dari percobaan yang pertama, dibagi dengan lambda 1 dari hasil perhitungan lambda 1 percobaan yang kedua. Nah, ketemu 517,4 Hz. Nah, delta VF1-nya itu sama dengan do F1 per do, ini ada do-nya ya, do V1 kali delta V1 ditambah dengan variabel yang kedua, do F1 per do lambda 1, ini ada do-nya, kali delta lambda 1. Itu kalau kita diferensialkan, itu sama dengan 1 per lambda kali delta V1 ditambah min V1 per lambda 1 kuadrat kali delta lambda 1. Nanti Anda masukkan nilai-nilai ini, akan ketemu F1 plus minus delta F1 dari sini. F1-nya ini plus minus delta F1-nya dari persamaan diferensial ini. Dan nilai teoritis untuk frekuensi yang kedua 520 Hz, maka persen perbedaannya sama dengan nilai teori ini dikurangi nilai eksperimen dari hasil perhitungan yang Anda lakukan nanti dibagi dengan nilai teori ini kali 100%. Nah, demikian juga untuk resonansi yang kedua. Dengan langkah-langkah yang sama, silahkan dicermati nanti langkah-langkah ini melalui PPT PDF-nya untuk memudahkan Anda mencermati masing-masing persamaan. Kemudian diperoleh F2 plus minus delta F2 berapa, kemudian F3 plus minus delta F3 ketemu berapa, masing-masing untuk frekuensi yang kedua, yang ketiga, yang pertama nanti itu dibandingkan dengan nilai teoritis yaitu sebesar 520 Hz. Nah, itu untuk menghitung frekuensi untuk resonansi pertama, kedua, dan ketiga. Demikian penjelasan percobaan B1 mengenai resonansi suara. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan dipahami. Untuk lebih jelasnya lagi silahkan dibuka PPT PDF-nya, dicermati setiap halaman. Silahkan mulai membuat laporan. Selamat bekerja. Terima kasih.